Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, Bu Isma akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan pada teks cerita fantasi. Jadi, dalam cerita fantasi, kalian perlu memperhatikan beberapa penggunaan bahasa yang bisa membuat cerita fantasi lebih menarik. Secara umum, kaidah kebahasaan cerita fantasi ada 4. Ini Bu Isma ambil yang sekiranya belum kalian pahami. Ada penggunaan pronomina, konjungsi temporal, kalimat langsung, dan ungkapan keterkejutan. Untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas pronomina dan konjungsi temporal saja. Sementara untuk kalimat langsung dan ungkapan keterkejutan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Selain kaidah kebahasaan ini, ada lagi mengenai cerapan panca indera, imaji, yang sudah pernah kalian pelajari pada teks deskripsi, serta penggunaan kata umum dan kata khusus. Baiklah, kita masuk ke pronomina. Pronomina atau kata ganti dalam bahasa Indonesia ada 3 bentuknya. Yang pertama, pronomina persona atau kata ganti orang. Yang kedua, pronomina penunjuk, kata ganti tunjuk, dan pronomina penanya, kata tanya. Yang pertama yaitu pronomina persona. Nah, seperti yang sudah pernah Bu Isma jelaskan, inilah kata ganti orang. Ada kata ganti orang pertama tunggal jamak, tunggal saya aku, jamak kami kita. Kata ganti orang kedua tunggal, kamu anda engkau saudara. Dan kata ganti orang kedua jamak, kalian. Ada juga kata ganti orang ketiga tunggal, dia atau beliau, dan kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Jadi untuk penyebutan, misalnya tokohnya bernama si Adi, bisa diganti menjadi dia gitu kan untuk kalimat selanjutnya. Jadi tidak hanya si Adi ini diulang-ulang terus karena bisa menggunakan kata ganti dia dan seterusnya seperti itu. Udah ya. Selanjutnya yaitu pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk untuk menunjukkan sesuatu. Nah, ada pronomina penunjuk umum. Ini, itu, dan anu. Meskipun anu ini sepertinya bahasa cakapan, tapi anu ini sudah tercatat di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi bisa digunakan. Tapi jarang sekali dalam bahasa tulis menggunakan anu. Biasanya orang yang menggunakan anu ini dalam bahasa percakapan. Pronomina penunjuk tempat, sini, situ, dan sana. Pronomina penunjuk ihwal atau sesuatu, begini, begitu, dan demikian. Lalu bagaimana dengan pronomina penanya? Pronomina penanya ini ya berupa kata tanya yang sudah sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa, siapa, kapan, gimana, dari mana, kemana, mengapa, bagaimana, bila mana itu sama dengan kapan. Sudah ya dipahami? Kita akan beranjak ke kaidah kebahasaan kedua, yaitu konjungsi temporal. Temporal ini artinya waktu. Konjungsi penanda waktu, ada sesudah, setelah, sebelum, sehabis, selesai, ketika, bersamaan, sejak, kemudian, dan sebagainya. Ini sekiranya sudah Bu Isma tulis semua di sini konjungsi temporal. Mungkin jika ada yang belum dan kalian bisa menemukannya, namun kalian ragu apakah itu termasuk konjungsi temporal, bisa kalian tanyakan kepada Bu Isma. Sekian untuk pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan jangan ragu bertanya. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.